Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Setiap daerah tentu memiliki keunikan sendiri yang menjadi ciri khasnya. Salah satu contoh ciri khasnya adalah karapan sapi. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada karapan sapi, gerobak pemain karapan sapi dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Menurutmu, jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Nah, berikut adalah gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Di antaranya yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Ali menendang bola ke arah gawang. Kemudian ada Fitri memindahkan buku ke rak buku. Contoh yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, Ali mengerem sepeda yang melaju. 3. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Adi mengoper bola yang baru diterima dari temannya. 4. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya adalah ibu memotong kue dengan pisau. Selain contoh-contoh di atas, banyak juga contoh yang lain-lain. Teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya pun bukanlah sebuah kejadian nyata. Salah satu unsur yang ada dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur cerita. Kemudian tokoh tambahan, yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan dengan tokoh utama. Di dalam cerita, tokoh utama dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan mempengaruhi alur cerita. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh lawan main dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Umumnya, tokoh antagonis berperan sebagai sahabat, hewan peliharaan, atau musuh dari tokoh protagonis. Akan tetapi, kemunculannya di dalam cerita tidak sesering tokoh protagonis. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter. Antara lain, tidak menjelekkan suku bangsa lain. 2. Bertutur kata yang ramah dan sopan. Berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa, serta menghargai kebiasaan mereka. Berikut adalah manfaat dari hadirnya perbedaan karakter. Di antaranya, tercipta kerukunan antar sesama.
2. Menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat, serta menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat juga beragam. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani yang menghasilkan padi. Kemudian, pembuat mebel yang menghasilkan peralatan rumah tangga seperti kursi dan meja. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya, jasa ahli bangunan. Saat memperbaiki rumah, kita memerlukan bantuan ahli bangunan. Corak kegiatan ekonomi menghasilkan mata pencarian yang beragam. Walaupun memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, kita harus tetap menjaga rasa toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. 3. Saling membantu antar sesama. 4. Senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 5. Bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pernahkah kalian melihat karya 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oleh karena itu, karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Patung merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang karya seni 3 dimensi, kita harus mengetahui beberapa bentuk benda 3 dimensi yang ada di sekitarmu. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, ada benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya, batuan, buah-buahan, dan pohon. 2. Benda berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. 3. Benda berbentuk tabung. Benda yang memiliki bentuk tabung, contohnya ada gelas, botol, mangkok. Yang 4. Benda berbentuk bola. Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan lain-lain. 5. Benda berbentuk limas. Benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, atau bisa jadi segitiga, segi 4, atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Untuk menggambar benda 3 dimensi, kita harus mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus. Pastinya sebelum menggambar, kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan di hadapan kita.
Berikut adalah langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Misalkan di sini contohnya adalah kita akan menggambar sebuah kendi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. 2. Gambarlah sketsa kendi pada kertas. 3. Tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Berikut adalah contoh membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan teknik membentuk. Teknik ini dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Untuk membuatnya, kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.